Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Olivia Adam, mahasiswa baru di Universitas Internasional Batam, Prodi Pariwisata, dengan NPM 2046035. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas presentasi saya yang berjudul Etika yang ada di Indonesia. Nah, langsung aja kita masuk ke slide yang kedua supaya nggak terlalu lama. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu etika? Pengertian etika secara singkat ya. Nah, etika merupakan suatu peraturan yang ada di masyarakat yang biasanya dijadikan sebagai acuan dalam bersosialisasi, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan yang lainnya. Nah, secara umum, etika sendiri dapat diartikan sebagai tindakan, norma, perilaku, atau moral atau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, setiap daerah sendiri, etika selalu berbeda-beda sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Oke, poinnya udah, kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga ini saya bakal menjelaskan sedikit ciri-ciri etika. Ada 4 ciri etika. Yang pertama itu berlaku tanpa disaksikan. Maksudnya apa berlaku tanpa disaksikan? Maksudnya adalah etika ini bakalan tetap berlaku meskipun tidak ada orang yang melihat apa yang dilakukan seseorang tersebut. Contohnya, ketika seseorang mencuri sesuatu, mencuri hak orang lain, nah dia sudah jelas tidak memiliki etika yang baik, meskipun tidak ada yang tahu bahwa dia mencuri. Oke, lanjut poin pertama udah. Poin kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Maksudnya apa absolut atau mutlak? Maksudnya adalah etika sendiri nggak bisa ditawar-tawar, tidak ada penawaran yang bisa dilakukan di etika ini. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika misalnya seperti seseorang mengambil hak orang lain, itu adalah tindakan yang tidak bermoral, apapun alasannya, tetap mutlak bahwa itu tindakan yang tidak bermoral gitu. Nah, poin yang ketiga, terdapat cara pandang dari sisi batin manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang masih kecil atau dari kecil sudah diajarkan bahwa ada hal baik, ada hal buruk, mana etika yang baik, mana etika yang buruk, maka ketika seseorang itu tumbuh, berkembang, menjadi dewasa, beliau akan paham bahwa etika mana yang baik, etika mana yang buruk gitu loh. Nah, yang keempat adalah berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Nah, ini udah pasti ya, etika selalu berkaitan dengan tindakan, perbuatan, atau perilaku manusia. Gimana contohnya? Contohnya ketika seseorang melakukan hal baik, maka etika tersebut adalah etika yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang melakukan perbuatan yang buruk, maka etika orang itu adalah etika yang buruk. Dia tidak, atau mungkin bahkan dia tidak memiliki etika. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat, ada macam-macam etika. Nah, di sini aku taruh 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam etika. Sebenarnya etika ada banyak ya macamnya, cuman aku taruh 4 di sini, yang umum-umumnya aja. Yang pertama ada etika umum. Etika umum itu ialah jenis etika yang berkaitan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis, seperti menghormati orang lain, terus bicara sopan terhadap orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua, ada etika khusus. Etika khusus ini jenis etika yang berupa penerapan konsep moral standar kepada situasi kehidupan seseorang secara khusus, seperti belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, atau memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Begitu. Nah, yang ketiga ada etika agama. Apa maksudnya etika agama? Maksudnya adalah etika yang benar-benar berkaitan dengan agama. Seperti apa? Seperti seseorang beribadah, terus menghormati agama orang lain, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada etika normatif. Etika normatif sendiri yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku, baik yang seharusnya dimiliki manusia
dalam kehidupan sebagai suatu yang mempunyai nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Itu adalah etika normatif. Nah, kita lanjut ke poin yang ke slide yang kelima. Apa aja di sini? Nah, ini dia intinya. Contoh etika yang ada di Indonesia. Ada banyak ya sebenarnya contoh-contoh etika yang ada di Indonesia, dan Indonesia juga sendiri punya tempat yang beda-beda, budaya yang juga beda-beda, jadi etikanya pun sudah pasti beda-beda yang ada di Indonesia. Tapi secara umum saya akan menguraikan sedikit. Ada 5 contoh etika yang ada di Indonesia. Yang pertama ada mengucapkan salam sebelum dan setelah masuk rumah. Mengucapkan salam sebelum dan setelah masuk rumah. Nah, poin yang pertama ini bagi yang muslim pasti udah sangat familiar ya. Itu seperti sudah kewajiban. Tapi hukumnya itu sunnah. Dalam agama Islam, hukumnya sunnah untuk mengucapkan salam ketika sebelum dan setelah masuk rumah. Gitu. Bahkan nggak harus ketika masuk rumah aja, tapi ketika bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang lain juga sebaiknya mengucapkan salam. Itu adalah contoh etika yang umum di Indonesia. Bahkan nggak harus di agama Islam saja, bahkan agama lain juga sepertinya banyak yang mengucapkan salam sebelum dan setelah masuk rumah atau bertemu orang lain. Nah, lanjut ke poin yang kedua, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan ini udah pasti sangat-sangat wajib di Indonesia. Mungkin nggak di Indonesia aja, tapi di negara lain juga seperti itu. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Itu udah jelas banget, tapi masih banyak orang yang tidak melakukannya. Malahan masih tetap menyalahkan orang lain dan segala macam. Nah, ketika meminta maaf pun kita harus memiliki etika-etika yang benar ketika meminta maaf ke orang lain. Itu tidak menyalahkan orang lain, mengakui kesalahan, dan berbagai macam lainnya. Nah, poin yang ketiga ada berterima kasih ketika menerima sesuatu atau bantuan. Nah, ini mirip-mirip ya dengan poin kedua, cuman yang ini berterima kasih, bukan meminta maaf. Kalau kita nerima sesuatu atau dapat bantuan dari orang lain, sebaiknya tentu saja harus mengucapkan kata terima kasih agar etika kita juga terlihat baik di depan orang lain. Ini juga termasuk etika umum yang ada di Indonesia, poin kedua dan ketiga. Nah, yang keempat ada mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan. Nah, ini juga mirip dengan poin kedua, ketiga. Mirip juga sama yang dua itu. Mengucapkan kata tolong. Ini sangat-sangat wajib ya, supaya kita tuh kan karena kita yang membutuhkan pertolongan, jadi sebaiknya kita tentu saja mengucapkan kata tolong kepada orang yang ingin kita mintai bantuan. Poin 2, 3, dan 4 ini tuh poin-poin yang wajib banget harus dipunyai oleh orang-orang Indonesia. Nah, yang kelima, memakai pakaian yang sesuai dengan tempat. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini, kalau di Indonesia ya karena mayoritasnya agama Islam, jadi ini juga lumayan umum etika yang harus dijaga juga di daerah-daerah di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu mayoritasnya agama Muslim, tetapi juga banyak agama-agama yang lain. Maka dari itu kan seperti contoh nih, kalau misalnya ke acara formal, ya kita juga tetap harus memakai pakaian yang formal. Jangan cuma pakai t-shirt atau pakaian kaos yang santai banget gitu kan, gak sesuai dengan tempat. Nah, itu salah satu etika untuk menghargai atau menghormati orang lain yang ada di sekitar situ juga. Oke, udah selesai presentasi saya hari ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Semoga kalian paham dengan video saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.